Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia BP20 Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Kota Solo. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu media pembelajaran yang bisa digunakan baik untuk siswa maupun bagi guru sendiri di sekolah. Salah satu media yang bisa digunakan untuk pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi KBBI. Nah, tentunya KBBI ini tidaklah asing lagi di pendengaran teman-teman kan. KBBI ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI ini ada dua macam. Yang pertama ada yang luring atau luar jaringan, yang kedua ada daring atau dalam jaringan. Nah, di sini akan saya menjelaskan tentang yang pertama, yaitu yang luring. Luring ini merupakan KBBI versi cetak, sedangkan yang daring ini artinya dalam jaringan. Berarti online merupakan kamus-kamus versi elektronik yang merupakan turunan dari KBBI versi cetak. Di era globalisasi saat ini, semuanya tuh serba online, mulai dari belanja, harga transportasi. Tidak hanya itu, juga mempengaruhi bidang ekonomi, globalisasi, dan itu pun juga akan mempengaruhi tentang pendidikan, proses pembelajaran jarak jauh, basis standar nilai, dan bahkan juga dengan kamus-kamus online lainnya. Generasi muda saat ini lebih banyak menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia. Bahasa gaul tersebut bisa dikarenakan penyebaran bahasa asing. Bahasa asing dianggap kekinian, dijadikan bahasa gaul ini digunakan saat berinteraksi dengan teman sebaya. Alasan generasi muda menggunakan banyak bahasa gaul ini itu karena mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, agar pelajaran gemar menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, maka kita perlu mengoptimalisasikan penggunaan KBBI online ini kan. Nah, KBBI ini yang daring atau dalam jaringan itu sangatlah mudah dalam mengaksesnya, sehingga dapat belajar kapanpun dan dimanapun belajar. Berbeda dengan zaman dahulu, KBBI masih berupa buku yang tebal dan sangat sebagian kecil orang yang memilikinya. KBBI zaman dahulu banyak yang tersimpan di perpustakaan dan biasanya tidak boleh dibawa pulang. Jadi hanya bisa meminjam di perpustakaan. Proses pembelajaran bahasa Indonesia zaman dahulu sering menggunakan KBBI untuk mencari arti kata, memakan waktu yang cukup lama untuk menggunakan KBBI yang masih luring ini. Dengan menggunakan KBBI online sekarang ini, para pelajar hanya perlu memasukkan kata kunci, barulah mereka akan menemukan arti kata dalam waktu yang singkat. Tidak hanya itu, KBBI memiliki banyak fungsi sekali dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya untuk memperkaya kosakata baru. KBBI juga dapat dilihat melalui KBBI Luring dan KBBI Daring, di mana KBBI Luring ini merupakan kamus versi cetak, sedangkan yang daring ini kamus yang situs. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai KBBI. Jadi, bagi teman-teman yang ingin menggunakan KBBI, saya akan menyarankan itu menggunakan yang daring atau dalam jaringan, atau juga bisa disebut bahasa sekarang online. Karena apa? Karena itu sangat mudah dan efektif untuk dibawa. Dan